wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam Fajrifa untuk seluruh makhluk bumi. Ketemu lagi dengan saya di sini. Kebetulan kita sedang baru habis panen seed pod adenium. Jadi kemarin di komentar YouTube saya ada yang bertanya. Jadi pertanyaannya, jadi masuk pertanyaan di sini adalah mungkin ada ini pertanyaan dari Bapak Pak Ijo. Jadi mungkin di sini pertanyaan bermaksud beliau mungkin mempunyai pohon adenium yang besar, sudah tua mungkin umurnya, dan berada di pot yang sudah tidak pernah diganti media lagi. Jadi si bapak mungkin ingin mengganti media tanam adenium ke pot yang baru, tapi ada kekhawatiran apabila diganti ataupun ada pemotongan akar, dikhawatirkan adenium akan busuk. Sebenarnya kalau kita berbicara repotting adenium yang besar, semakin tua adenium semakin kuat daya tahan suatu pohon adenium tersebut. Apalagi seperti pohon-pohon lawas yang beredar di lingkungan kita, seperti obesum-obesum yang beredar yang sudah di pot mungkin sudah puluhan tahun tidak pernah diganti media, sehingga dia jadi sesat. Untuk mengganti adenium yang sudah tua tersebut sebenarnya sangat mudah. Kita bisa mengganti pot adenium itu dengan pot yang baru, atau kalau memang dia tidak membutuhkan pot yang baru, kita bisa memakai pot yang lama. Kita bisa melihat ukurannya adenium di pot dasarnya dulu. Saya sangat paham apa yang maksud dengan pertanyaan begini, dan kita juga semua mungkin ibu-ibu yang berada di rumah yang pernah nonton video ini ataupun siapa saja pasti mempunyai adenium tua di pekarangan ataupun di rumah-rumah yang memang sudah tidak terurus, dia bilang tidak terganti media dalam jangka waktu yang panjang. Sebaiknya diganti media agar adenium bisa bergerak lagi, bisa tumbuh lagi, dan bisa menjadi lebih indah tentunya. Oke, setelah kita ambil biji ini, kita akan coba buat video detailnya. Oke, terima kasih. Ini adalah contoh pohon obesum yang memang sudah pada saatnya kita ganti media. Kita lihat posisi tanah juga sudah habis. Jadi bisa kita lihat posisi akar di sini. Akar juga sudah masuk ke dalam tanah. Jadi untuk posisi pohon yang sudah tua dan akar ini sudah masuk dalam tanah, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah memotong akar yang masuk ke dalam tanah ini. Jadi sebagusnya pohon tidak ditarik langsung. Kita harus mengecek apakah akar pohon tersebut sudah tembus tanah atau belum tembus tanah. Jikalau pohon sebelum tembus tanah, mungkin bisa kita tarik langsung. Tapi apabila pohon akarnya sudah menembus tanah, ini berisiko menjadi patah akar atau akar menjadi rusak pada saat kita tarik pohon. Jadi kita buang dulu akar-akar yang masuk ke dalam tanah.
Oke, pohon sudah bisa kita angkat. Jadi posisi kita ini sudah di depan pohon yang akan kita repotting. Jadi sesuai dengan tema yang akan kita bahas adalah bagaimana cara merepotting pohon tua. Dalam artian tua di sini adalah pohon yang sudah lama tidak diganti media ataupun diganti pot, dengan catatan pohon tidak busuk. Jadi di sini saya ingin menjelaskan atau ingin sharing bagaimana mengganti media ini dengan tanpa menggunakan bahan-bahan yang terlalu rumit. Mungkin posisi kawan atau posisi ibu-ibu, bapak berada jauh dari toko pertanian ataupun hanya punya pohon satu pohon, jadi tidak mungkin rasanya kita untuk membeli diten, membeli fungisida untuk mengoleskan pada bagian luka akar pohon. Jadi di sini kita tidak menggunakan terlalu banyak bahan. Dengan cara yang sederhana mungkin kita bisa mengganti adenium ini. Mungkin jangan di skip dulu, kita akan coba ngomong lebih detailnya. Saya mencoba untuk sharing sedetail mungkin agar bisa dipahami oleh penonton channel saya. Setelah kita potong akar yang tadi, apakah pot yang sama masih bisa dipakai untuk pohon yang sama ataupun kita harus mengganti pot yang lebih besar? Ini semua tergantung dari ukuran si bonggol ini. Dan bonggol ini ketahuannya biasanya setelah kita bongkar. Ini saya contohkan pohon obesum karena rata-rata pohon obesum yang banyak ditemukan di lapangan yang memang posisinya sudah lama tidak direpotting. Jadi untuk pembongkaran kita bilang, bagaimana cara kita bongkar pohon ini? Tergantung dari media tanam dasar dia. Kalau memang pohon di dasar media tanam tanah yang padat dan pohon ini sudah tua, biasanya pohon ini sangat mudah untuk dibongkar karena akar di sini sudah penuh dan dia sudah mengikat tanah di bagian sekeliling pot. Jadi untuk pohon tua itu sangat mudah. Ini contohnya media memang kering, lebih mudah kita bongkar. Setelah kita potong, pohon ini sangat mudah untuk kita bongkar. Jadi setelah pembongkaran kita lihat ukuran bonggol dan apakah masih layak di posisi pot yang sama. Apabila memang bonggol sudah terlalu besar, tidak bisa muat lagi di pot yang sama, jadi kita harus menyediakan pot yang baru yang lebih besar. Namun saya lihat pohon ini masih bisa diletakkan di pot yang sama. Untuk metode pemindahan ini ada beberapa metode. Kita bisa menggunakan metode seperti kita cuci semua, kita rapikan semua akar, ataupun bahkan ada yang memberikan fungisida. Jadi sini kita menggunakan cara simpel dan paling aman dan tentunya praktis dalam pemindahan pohon ini. Jadi kita tidak perlu harus ke toko pertanian mencari fungisida ataupun bahan-bahan lain untuk pada saat kita membongkar pohon tua ini. Namun pada luka yang sangat sedikit ini di bagian kita potong tadi, biasanya kalau luka yang kecil dia tidak terlalu bisa menyebabkan kebusukan pada pohon, kecuali kita memotong bagian bonggol-bonggol yang besar. Jadi kalau memang ada pemberian pupuk, bisa kita berikan pupuk dasar dulu seperti pupuk NPK boleh, tapi diusahakan pemberian pupuk tidak mengenal langsung akar adenium yang baru kita tanam. Jadi bagusnya kalau memang kita berikan pupuk, lalu kita tutup dengan tanah selapis. Baru setelah itu kita letakkan pohon adenium yang ingin kita tanam. Jadi bisa kita kira-kira ini misal pohon segini. Jadi kita mau tanam dia agar bonggolnya posisi di atas, agar bonggol terlihat di permukaan pot.
untuk akar begini bisa dipotong sekarang, juga bisa juga dipotong nanti pada saat pohon akar di dalam ini sudah hidup dan aktif kembali. Jadi kalau kita mau melakukan seleksi cabang langsung boleh. Jadi apabila memang pohon mungkin sudah ada yang bengkok ataupun cabang yang sudah tidak beraturan, mau kita langsung seleksi potong di sini juga boleh sekalian. Jadi nanti pada saat waktu dia sudah pulih, pohon akan mempunyai tampilan yang baru, seperti contoh pohon ini. Ini adalah pohon yang kita pindahkan kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu, kurang lebih. Jadi di sini kami menyeleksi, pada saat repotting kami langsung memangkas cabang. Memangkas cabang dengan harapan nanti akan tumbuh cabang yang baru dan tanaman akan lebih rimbun. Jadi bisa kita lihat, seumpama kemarin cabangnya mungkin hanya 1. Jadi dengan kita pangkas dan memberikan pupuk ataupun dia mendapatkan makanan yang baru, maka dia akan mengeluarkan cabang yang lebih banyak biasanya. Bisa dilihat ini cabang ini mengeluarkan cabang 2 pok. Jadi pada saat dia pulih kembali nanti, kalau memang kita mau tarik, kita bisa tarik begini. Kita membuka bentangan lebih besar, boleh. Jadi dia akan tumbuh cabang baru di sini dan membuka mahkota lebih besar ke depannya. Sementara untuk akar ini kalau kita buang ini tidak bisa, karena dia sudah hidup ini intinya nih. Dan ini juga kita repotting dulunya tidak memakaikan fungisida, kita tidak memakai obat-obatan tertentu untuk merepotting pohon besar ini. Kita alami saja. Jadi coba langsung kita bersihkan akar dari pohon ini. Ini bisa dilakukan setelah dia normal hidup, nanti bisa juga dilakukan sekarang, cuman kami memilih untuk langsung melakukan pemotongan langsung seleksi pada hari repotting. Jadi ini metode memang sudah sangat lama kita gunakan. Jadi saya sebelum mengenal internet, belum mengenal namanya fungisida, belum mengenal namanya insektisida, ini saya sudah menggunakan metode ini pada saat saya repotting pohon-pohon yang besar di rumah saya.
Tujuan pasir malang ini adalah memperindah tampilan, dan fungsi lainnya dia dapat menghambat rumput di media tanam kita. Oke, selesai. Sudah demonstrasi kita tentang pembongkaran pohon tua dengan mengurangi risiko pembusukan. Namun apabila ada pertanyaan, apakah ini jaminan risiko tidak mati? Tentu kita tidak bisa pastikan ini pasti tidak mati. Sama halnya seperti kita memberikan obat seperti fungisida ataupun obat lain. Apakah itu juga jaminan hidup? Jadi tidak ada suatu kepastian tentang kalau kita berbicara tentang tanaman atau makhluk hidup, dia hidup atau matinya. Kita hanya berusaha, dan ini pernah kita lakukan untuk pohon-pohon kita yang lain, dan insya Allah memang tidak mengalami pembusukan setelah kita melakukan hal begini. Jadi kita hanya mengangkat posisi pohon bonggol kaudek ini agar posisi di atas, agar dia menampilkan keindahannya. Karena keindahan pohon aluminium bukan hanya pada bunga saja, dia juga pada bagian bonggol, bagian percabangan, bagian daun. Jadi banyak keindahan-keindahan yang bisa kita ambil dari aluminium. Mungkin ini tampilan akhir dari ending di sebuah pohon tadi. Jadi bonggol sudah posisi ke atas. Sedikit saya tambahkan. Jadi apabila bonggol ini bisa dilihat, ini bonggol ini warna putih. Jadi apabila saat bonggol ini warna putih, ini sebaiknya jangan langsung full kena matahari langsung, karena dia belum terbiasa dengan matahari langsung. Berikan dia sinar matahari secara bertahap. Kalau dia kena matahari langsung, kemungkinan dia akan gembos, karena dia belum terbiasa dengan matahari yang pulsan. Ataupun apabila memang peletakan langsung di matahari, teman bisa menggunakan seperti jaring net ataupun penutup lainnya untuk menutup bagian bonggol yang baru kita angkat ini. Sementara untuk penyiraman bisa dilakukan langsung setelah pohon dilakukan pembongkaran, kecuali ada memang bagian-bagian bonggol yang besar kita potong. Misal kita buang bonggol ini dalam pembentukan untuk memperindah pohon tertentu. Misal kita buang bonggol besar. Jadi untuk bonggol besar ini memang alangkah lebih baiknya kita memberi fungisida. Namun apabila kita tidak memiliki fungisida, mungkin kita jauh dari toko pertanian atau dengan pohon sedikit, mungkin kita tidak mau membeli fungisida yang jumlah harganya sekitar, kalau saset kecil sekitar sekarang mungkin sekitar 20.000. Kita tidak membeli itu, kita bisa menggunakan semen bangunan. Kita bisa oleskan semen bangunan pada bagian luka untuk dia agar cepat kering. Atau kita bisa juga menggunakan kapur sirih yang dijual biasa untuk sirih. Itu bisa juga kita beli, hanya berapa ribu harganya. Kita oleskan pada bekas luka tanaman aluminium yang kita potong. Semoga postingan ini bisa bermanfaat buat pertanyaan dari Bapak saya lupa namanya, Pak Ijo. Semoga dengan postingan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak, dan semoga tutorial saya ini bisa mewakili, mungkin ada teman-teman yang lain memiliki pertanyaan yang sama dengan Pak Ijo. Semoga bermanfaat. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah,